Oke, selamat datang di channel saya. Jadi di video ini kita bakal live build website pakai Astro ya. Tapi bedanya dibantu dengan AI. Jadi targetnya simple, dari folder kosong website jalan rapi, kemudian membuat komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi kenapa pakai Astro plus AI? Jadi Astro itu cocok buat landing page, terus company profile, blog, sama dokumentasi, karena cepet, terus ringan, dan defaultnya memang static. Jadi dia defaultnya tuh JavaScript by default. Dan AI ini bukan untuk nggantiin developer ya, tapi buat ngilangin kerjaan repetitif. Oke, kita mulai dari setup project ya. Jadi kita akan coba di terminal. Ini scriptnya sederhana ya. Jadi kita pakai npm, pakai node npm create astro latest. Kita copy dan kita ke folder, misal kita bikin tes. Oke, di sini kita coba bikin npm create astro latest. Nah, di sini kalau kita mau pasang folder khusus, kita bisa coba misal astro tes. Kita tekan enter. Nah, di sini kita ada banyak pilihan ya, dari basic atau pakai template. Di sini templatenya itu ada template blog, dokumentasi, atau minimalnya empty, kosong. Kita coba pakai basic ya, helpful starter project. Oke, kita klik enter, kemudian kita enter untuk install dependency. Kemudian kalau mau inisial repository git, ini saya no dulu, nanti bisa di init kemudian. Oke, ini masih proses. Dependencies installing with npm. Jadi rencana ini bakal kosong ya. Jadi halaman pertama yang tampil adalah indeks. Indeks ini merupakan halaman beranda. Nah, jadi di halaman beranda ini masih kosong, nggak ada navbar, nggak ada hero section, nggak ada fitur section, nggak ada komponen-komponen lain. Nah, jadi AI ini bisa kita manfaatkan untuk membuat per komponen. Oke, ini udah selesai. Kita bisa cek di folder. Nah, ini folder yang tadi bikin. Nah, kemudian adalah bagaimana cara kita nge-build dengan AI. Kita buka VS Code. Nah, di sini kita coba run ya. Kita pakai npm run dev. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa buka di browser. Nah, ini adalah tampilan pertama saat kita baru install Astro yang default. Jadi untuk memulai, kita buka folder src/page directory di project kita, src page. Nah, dokumen yang tampil tadi itu ada di sini. Itu udah ngimport layout dan welcome. Bahasa welcome-nya itu ada di komponen welcome. Nah, ada di sini yang tampil di pesan-pesannya tadi, mulai dari to get start, open the
code page directory in your project. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan AI? Di sini sudah ada dokumentasinya ya, di MCP namanya. Astro Build with AI. Teman-teman bisa cek, nanti saya taruh linknya di bawah. Astrodoc MCP server. Oke, jadi karena di sini saya pakai Gemini ya, Gemini CLI. Teman-teman bisa pakai setting JSON ini, Gemini/setting JSON. Nah, ini adalah scriptnya, jadi kita copy aja, kemudian kita bikin folder .gemini, kemudian settings.json. Oke, kita coba bikin new folder. .gemini, kemudian settings.json. Nah, di sini kita bisa langsung paste. Oke, kemudian kita cek ya. Kita cek dulu apakah ada yang error. Gemini. Di sini saya menjalankan Gemini CLI. Di sini ada update dari Gemini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada terdeteksi satu MCP server. Maka cara lihatnya adalah kita coba MCP, kemudian kita lihat skemanya, apakah terdeteksi. Nah, ini terdeteksi ya. Configured MCP server Astrodocs ready. One tools search Astrodocs, search the official Astro framework, parameter type object, properties, query type string, description, search query, required query, additional properties false. Skemanya di sini tadi. Oke, jadi kita udah berhasil manggil MCP. Jadi kedepannya developmentnya akan menggunakan referensi dari framework terbaru, dokumentasi framework versi terbaru. Oke, misal kita mau coba bikin komponen baru ya, atau memodifikasi halaman welcome ini, kita ketik aja misal tolong ubah komponen ini berikut. Kita tag ya welcome supaya lebih efisien arah geraknya.
menjadi halaman untuk memperkenalkan. Misal ya, ini saya pakai cyber security materi yang berfokus pada red team. Oke, kita coba ini dulu ya, buat copy writing yang bagus. Bisa kita klik enter. Nah, di sini dia langsung membuka full dokumentasinya dan revisi introduction. Develop the implementation. Nah, waktu Gemini Gel ini mencoba merubah, dia akan nampilin dulu sebelum diubah sama setelah diubah. Dan warna merah ini warna script yang dihapus ya. Kemudian yang warna hijau ini script yang ditambahkan. Jadi di sini kita bisa mereview. Ya, jadi inilah keunggulan optimal dari penggunaan AI. Jadi kita nggak ngebiarin AI untuk bekerja semaunya, tapi kita bisa mereview. Yang di sini ada pilihannya, allow once, allow for this session, atau no, atau kita ngasih saran suggest yang lain. Oke, jadi di sini kita bisa baca yang ditambah itu apa dan yang dihapus juga apa. Kita bisa cek detail ya. Misal nanti kita mau ubah atau mau modifikasi ya, kita allow change, allow one satu kali, kemudian kita buka filenya, terus kita modifikasi manual bisa. Jadi ini adalah menandakan bahwa fundamental itu penting ya, karena kalau kita nggak tahu fundamentalnya ya kita nggak tahu apa yang diubah oleh AI ini. Oke, jadi kita coba allow once. Oh iya, sama Git ini, penggunaan Git sangat krusial ya. Jadi apabila kita itu waktu nggak ngecek, kemudian ada komponen yang rusak akibat AI tadi ya, kita tinggal balikin ke versi sebelumnya aja. Nah, di sini kita coba initial commit. Nah, di sini kita bisa pakai AI juga buat pakai git commit ya. Jadi saya pakai extension Gemini CLI juga di sini. Ini ada Gemini Code Assist. Nah, di sini kita tinggal klik Ctrl Enter. Nah, ini langsung muncul ya, fit initial commit of Astro project with Gemini integration. Langsung kita pencet tab, kita klik. Nah, di sini sudah commit. Tinggal, karena ini belum dipublish, jadi nanti saja. Coba kita allow. Nah, kita bisa mengecek perubahan di Git ini. Di sini juga Gemini memberikan penjelasan juga ya. Jadi komponen welcome menjadi halaman pengantar materi red teaming dengan copywriting yang menarik dan desain yang sesuai. Jadi
Perubahan yang dilakukan adalah headline dan copywriting, visual branding, struktur, konten, dan call to action. Jadi kita bisa ngecek kembali di sini. Jadi misal kita mau bikin komponen baru, misal navbar, kita bisa bikin di sini juga. Jadi langsung kita cek di browser. Nah, seperti ini. Kuasai seni red teaming, offensive security 101. Mulai pelajari materi, lihat silabus lengkap. Not fun ya, karena memang kita belum bikin page baru-barunya. Oke, kemudian mungkin selanjutnya adalah membuat komponen navbar. Nah, di sini kita juga bisa suruh AI. Jadi spesifik kita suruh bikinkan navbar. Tolong buat komponen baru yaitu navbar. Oke, coba gini dulu saja. Nah, dia bakal membuat komponen baru ya. Kita bisa lihat navbar.astro. Oke, kita klik allow aja. Nah, kita bisa lihat di sini ada navbar baru, komponen baru. I will now import and integrate navbar component intro to ensure it appear across the site. Jadi ini Gemini memastikan bahwa komponennya itu tampil di semua halaman ya. Kita allow aja. Nah, ini penjelasan dari AI navbar baru di navbar.astro, kemudian menggunakan layout dari layout.astro. Oke, kemudian kita bisa cek di browser ya, hasilnya bagaimana. Nah, di sini sudah muncul mulai dari logonya, red team, kemudian beranda, materi, silabus, komunitas, dan ini halaman login. Di sini kosong semua karena ya memang belum kita bikin page-nya masuk juga. Jadi kita coba bikin halaman materi. Kita coba bikin halaman baru ya. Oke, kemudian di bagian usahakan harus spesifik ya. Misal di bagian navbar atau di bagian apa gitu ada menu materi. Nah, tolong buat halaman baru tersebut. Di halaman page. Nah, supaya nanti dibikinnya itu di halaman page, bukan di komponen, karena dia masuknya bukan komponen tapi halaman. Kita klik enter. Kenapa nggak bisa? Oh, spasi ya. Oke, ini adalah halaman baru yang dibikin oleh Astro. Kita klik launch.
Nah, ini udah selesai. Saya telah membuat halaman src page materi datastruktur yang berisi daftar kurikulum red teaming. Jadi mulai dari struktur modul, desain konsisten, efek hover, dan navigasi otomatis. Oke, mari kita cek materi. Nah, kita bisa melihat ya, di sini mulai dari intelligence gathering, initial access, post exploitation, dan lateral movement. Menurut saya ini sangat keren ya. Dan kelebihan Astur ini cepat. Oke, seperti itu teman-teman. Ya mungkin, oh ya, di sini CSS-nya yang dipakai adalah vanilla CSS karena memang kita tidak terlalu butuh penggunaan CSS yang repetitif. Tapi next mungkin saya akan coba share bagaimana menggunakan framework CSS yang populer, yaitu Tailwind. Tailwind itu mengapa populer ya, karena dia nggak perlu kita bikin semacam kelas-kelas, tapi kita bisa langsung masukin di komponen-komponennya, jadi lebih minimal. Tapi Tailwind ini memang kita harus banyak baca dokumentasinya. Nah, untuk membaca dokumentasi ini biar cepat ya, kita bisa memanfaatkannya. Nah, mungkin itu saja di video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.